Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus satu orang yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam suasana yang sehat, suasana yang pagi yang kebetulan hari ini menjelang satu minggu sebelum pelaksanaan UTS. Rekan-rekan sekalian, untuk nanti UTS, Bapak ingatkan kembali, silakan kalian pelajari. Kecil Pak. Apanya? Suaranya? Iya di sini. Kalau yang lain bagaimana, suara Bapak cukup jelas? Kenceng. Kurang jelas ya? Jelas cuma. Jelas cuma? Ya, mungkin tergantung dari kondisi sinyal masing-masing tempat ya. Ya, sebelum kita mulai, ya bagaimana, suara sudah jelas semuanya? Iya. Jelas ya. Ya, sebelum kita mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu siapa saja hari ini yang hadir dan tidak hadir. Dari kelas Nafis dulu ya, Nafis. Absar hadir? Absar. Hadir. Al-Nafa. Hadir. Al-Nafa hadir ya. Diksa. Hadir. Diksa hadir. Jangan lupa menyalakan kameranya. Apa sih pada malu-malu aja sama kamera. Farel Muhammad Purbaya. Hadir. Hilmi Ahmad Subagja. Hadir. Kameranya Hilmi di hadapan ke wajah. Muhammad Zaki. Zaki hadir tidak? Zaki, suara Bapak kedengaran Zaki? Zaki. Hadir. Ya, kemudian Muhammad Abad Al-Ghifari. Mana kameranya Abad? Enggak. Kameranya mana? Muhammad Rafi Febrian. Rafi hadir tidak? Rafi, Ya. suara Bapak jelas tidak di situ? Suaranya jelas nggak, Rafi? Dah. Prawira Belva. Hadir. Kameranya mana, Belva?
gitu. Kemudian kelas Ibnu Khaldun, Syafia Laudia Putri, Hadir. Fatia Zahra, Hadir. Kansa Nafisa, Hadir. Marsyamina, Nadita Aulia, Hadir. Najmi Haifa, Hadir. Najwa Raida. Najwa mana Najwa? Sudah ada ya Najwa ya? Hari ini dia absen apa ya? Safa. Apa? Hadir. Ya, Safa. Yasmin, Hadir. Hadir. Zahra Aulia. Hadir. Mana Zahra Aulia? Tidak ada ya? Berarti 2 orang tidak ada. Najwa Malika Bilqis. Bilqis, suaranya mana? Hadir, Pak. Hari ini yang tidak hadir 2 orang dari kelas Ibnu Khaldun berarti. Oke, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, masih sambungan dari materi minggu lalu, yaitu tentang ini erat kaitannya dengan jadi kok saja. Erat kaitannya dengan pelajaran TIK ya. Erat kaitannya dengan pelajaran TIK, yaitu tentang teknologi dan informasi serta komunikasi. Ya. Hari ini libur atau sekolah? Hari ini libur apa emang cuma bisa? Hari ini libur. Ini lupa aku. Media. Dah balik. Punten asapulasi. Pakai handset ya. Pakai headset. Maaf. Ya, oke ya. Kalian bisa lihat slide di layar masing-masing. Kita masuk materi tentang peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi itu terdiri dari, pertama adalah koran. Koran adalah kumpulan kertas yang berisi berita-berita yang terjadi pada saat itu, pada hari itu. Kemudian televisi adalah media elektronik yang menyampaikan informasi melalui gambar, bergerak, dan suara. Kemudian radio adalah media komunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik yang diubah menjadi gelombang suara ya. Nah, ini tentunya masing-masing media ada perbedaannya. Kalau koran itu hanya berupa tulisan, televisi itu berupa gambar dan suara, kemudian radio hanya berupa suara saja. Itu perbedaannya. Koran, adapun koran tentunya dari masa ke masa. Keluar. Bisa lagi Pak Punten.
dunia. Terus coba lagi. Workaholic. Udah coba lagi Pak. Ya, suara Bapak masih kedengeran nggak? Tadi sempat ada gangguan teknis saya. Nah, kita akan menyaksikan bagaimana proses pembuatan koran. Kita akan menyaksikan bagaimana proses pembuatan koran. Terus sejarah zaman dulu bagaimana orang bekerja dalam membuat koran. Read all about it. Morning paper. Council buys parts. Scouts find lost girls. Morning Star. Paper, mister? Read all about it. Morning paper. Paper, mister? Your daily newspaper. Well, this is familiar. Most of us read a paper every day. Sometimes it's the comics we want. Can't miss the doings of our friends in the cartoons. Then again, it's the sports page, where we all keep track of our favorite teams. Or possibly the ads. They give us tips on where to do our shopping. Yes, it's all here in the paper. We read it every day. Yet few of us know how it's made, or even how a single story gets into print. Take this one. Scouts find lost girl in woods. How does it happen to be in the paper? Suppose we go back to the story behind it. First, meet the scout and the girl. Susie is the one who was lost. The boys have just now found her and brought her home. Ya, pada masa itu koran masih Photographer from the Star. And over there is Charlie, a reporter. He's on hand to get the story from the boys. Televisi juga dulu masih gambaran. Tell me, Tom, when did you boys start looking for Susie? Well, this morning we were playing ball over at the playground. Mrs. Scott came over and asked if we'd seen Susie. She was real worried, so we told her we would go out and look for her. We got our Boy Scout troop together, and then we got... But wait a minute. Why does Charlie want Tom's story? Well, let's go back to this morning when Charlie made his daily call at police headquarters. He got a tip from the sergeant and passed it on to his boss, the city editor of the Star. Berawal dari wartawan yang mencari informasi di lapangan. Say that. Yeah. Dari berita di lapangan. Yeah, I've got a hot story here. Yeah. It's a big hunt on for a lost child. Who is she? Susan Scott, age 3, 1044 North Locust Street. Missing from home since early this morning. All squad cars are out after her. Yeah, and here's an angle. Some Boy Scouts have joined the hunt. Okay, Charlie, you stay right in the story and call me back. A lost child. That's always news to a city editor. He saw a good story coming up and sent Joe out to get some pictures. Well, the hunt for Susie grew into quite a story. They searched for her on every street in town. Then Tom and his scout troop joined in the hunt, and they began to comb the woods near Susie's home. In fact, they looked for her everywhere, and the search went on for hours.
Charlie, still at police headquarters, listened to the sergeant broadcasting his order. Calling car 10, calling car 10. Susan Scott reported scene at 1200 block Irving Street. Investigate. Afternoon came on, and the men at the Star still had no news of Susie. Oke, jadi And then, setelah berita dan informasi telah Ready, Dad. Is that you, Charlie? Yeah, I'm the founder. No, she was all right. That's swell. I might want to write the story for the next edition. So then they bring Susie home, and Charlie gets his story. This is the happy end of the story for Susie and the boys. But the newsmen still have work to do. First, to develop a picture. Joe does this here in the darkroom at the Star. They look good to him, so he hurries them through and takes them into the news desk. master dari foto berita masih. The editor picks out Susie's picture to run on the front page, and he tells Charlie to write a full story playing up the scouts. Charlie already has his story well in mind. First, the lead, giving the main fact. 3-year-old Susan Scott, missing since 8 o'clock this morning, was found by 2 Boy Scouts this afternoon sound asleep beneath a tree in the woods near her home. That's about it. Now for the rest of the story. He watches the clock, for it's almost 9, the hour when the next edition goes to press. This is the deadline. And all over the newsroom, other reporters are working fast to get their stories in. The man who keeps track of doings at City Hall has the biggest news of the day. Our city council voted today to give the town a brand new park and playground. This sports writer is batting out a good story too. He covers a big game played today for the high school football championship. Here's the feature editor. He has the comics and special cartoons. These come in the mail from the News Syndicate, and they reach the Star in the form of paper mats, like this. Then this is the advertising department, where they handle the advertising that helps so much to pay for the paper. They've just got the last of the ads laid out for the printers. But Charlie's story is done, and he turns his copy in. Nah, ini narasi yang sudah masuk ke media editorial. Charlie's knocked out a good front page story here. It goes to the copy editor, whose job is to check its form and style. And while he's working it over, let's get acquainted with the wire editor. He handles all the news pouring in from outside the city. This news comes in on the wires to the teletype machine. News services are flashing stories to these machines from all over the world. Here's a story coming in about a hurricane still raging down in the Gulf of Mexico. The wire editor has all this news at his fingertips, and he decides what to run in the paper. But how's Charlie's story coming along? Well, the copy editor is writing the headlines for it now. Headlines and stories go back to the city editor. He okays them and sends them off with all of the other stories to the composing room. Over in the engraving plant, the engravers have already copied the picture of Susie and the Boy Scouts out of a negative. When he checks it here through his magnifying glass, it looks like this. He has the negative mounted on a piece of glass. Now, he puts it over a metal plate. This plate is covered with a chemical. The whole works goes under a powerful arc lamp.
From here, the plate goes into a developing bath in this tank. When it comes out of the bath, the picture is printed on the plate. Now, to etch the plate, the engraver dries it off and puts it into a tank where it is sprayed with a strong acid. When it comes out, the tones and lines of the picture are etched onto the plate, and it's ready to print. In the composing room, this man is setting the type for Charlie's story. In front of him, he has the copy, just as Charlie wrote it. As he presses the keys, he's putting the letters of the story into type. Each key releases a tiny mold inside the machine. These drop down here in a line. Berita sudah melalui proses Prakarya. Then hot metal is poured into the mold, Dalam proses pembuatan, and out comes a line of the story, cast on a metal bar. jadi prosesnya seperti membuat stempel ya. Kalian kalau pernah melihat stempel pada zaman dulu itu cara menciptakan koran itu satu persatu. They bring the type to this table called the stone. Jadi menyusun huruf dari Here, the printers are getting it ready to make up the pages. menjadi sebuah kalimat. Satu kalimat menjadi sebuah paragraf. But the first thing they do is to take a proof of the story on this little press. Dan ini pembuatannya sepanjang malam. Besok paginya harus segera bikin. Itu bisa kalian lihat ya. This is called a galley proof. It goes to a proofreader nearby. The proofreader has sharp eyes. Her job is to read the story carefully to catch mistakes the operator has made in setting the type. He will correct these right away. Kemudian dikoreksi sebelum dicetak. This printer is setting larger type for the headline on Charlie's story. Kumpulan-kumpulan huruf yang menjadi sebuah He takes the mold from the type to a casting machine. disusun satu persatu dan dicetak. Kalau sekarang kan tidak, kalau sekarang itu udah berupa printer. Then, out comes the line of the type. Here's the whole headline. Satu persatu kata ini. Now they're making up the front page. He flips in the type for Charlie's story and puts the picture into place. And the page is done. He locks up the form and sends it on to the stereotyping department. Here, the mat roller takes over. First, he pounds the page of type to make sure it's level. Next, he lays on a damp sheet of soft matte paper and puts down a covering. Ini akan dicetak di atas kertas. Then it all goes under a heavy roller. The roller presses the matte paper down against the type with tremendous force. And here's the mat for the front page. Every line and letter of the page is pressed in. Now they strengthen the mat, putting strips of paper across the back. Setelah masker jadi kemudian They pop it into a dryer and bake it for a while. mulai proses. And then it's ready for the casting machine. The mat comes off, and here it is, the whole front page cast on a metal plate. The plate goes along to a rack where it is trimmed to the right width.
Then he shaves the edges to make them smooth. He marks the plate with a number 1 on the front page. It's ready to print, and off it goes, headed for the press room with the other plate. A moment later, it's in the press room. Jadi The pergelondongan press ini man berarti marks it in the plate on. satu halaman koran. Now, the presses are ready to roll. Sekarang sudah mulai masuk proses pencetakan informasi. The printed sheets are drawn together, cut and folded, and out comes the finished picture with a steady stream. They go up along the belt to the circulation room. Then down they go off the belt to be sorted and bundled and rushed to the reader. And here it is again in the paper. The story of Susie and the Scouts, right along with all the other news. News that comes to us fresh every day, gathered and written and printed by the men and women of the press. Get your morning paper, Morning Star, read all about it. Latest football scores. Nah, itu adalah proses pembuatan koran. Jadi sangat panjang sekali ya alur pembuatannya. Kemudian nanti coba kita lihat I'm walking to the day. I'm walking to the ini versi bahasa Indonesia. I'm walking to the day. I'm walking to the day. 걸음마다 멀어져 그만큼 멀리 걷다가 한 번쯤 발길에 넘어지면 나 다시금 걸으면 돼. 아침을 비춰지는 꿈만큼 자꾸 잊혀져갈 순간들 지금의 그림도 이 아픔도 모두 눈과 잠깐 넘어 펼쳐진 이 길은 너로 보여.
잠시 찾아가는 편안히 또 익숙해져 조금 더 있고 싶은 그 호기로 날 주저해줘도 눈앞에 길은 멀어 보여도 I'm walking to the day I'm walking to the day zaman semakin berkembang maka proses pekerjaannya pun jauh lebih mudah, lebih cepat. Nah seperti itu ya. Kita kembali ke materi. Itu cara pembuatan koran dari tempo dulu sampai saat ini. Seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi proses pembuatan koran itu melalui proses yang sangat panjang sekali. Kemudian setelah koran kita akan melihat bagaimana perkembangan televisi. Karena kalau koran namanya gara-gara itu ya Pak, harus nyari beritanya ya. Iya. Kalau reporternya itu harus nyari sana sini. Jadi media apapun pasti ada profesi reporter atau wartawan. Iya ya. Wartawan itu adalah sumber Tetap pertama. harus ada kan. Betul. Jadi sumber berita. Orangnya seru banget Pak. Nah, sekarang kita melihat bagaimana bentuk televisi dari masa ke masa. Televisi itu zaman dulu dari tahun 1930-an itu dia terbuat dari kayu ya sebenarnya. Jadi bodinya itu dari kayu. Tahun 1930-an seperti ini. Jadi gedean bodinya daripada layarnya kalau zaman dulu ya. Kemudian 1940-an kalian bisa lihat perkembangannya. Kemudian Ada TV kayak gini Pak. iya kayak gitu. Bapak dulu punya tahun 1960-an yang seperti ini. Kalau yang kayak gini tahun berapa ya Pak? Yang mana? 2000. Itu tahun 2000-an, tahun 2000-an kalau itu ya, yang sebelah kamu. 2000-an ya. Tahun Pak. Yang masih tabung itu ya. Hah? Belakangnya masih gede ya. Ya kalau naik adit diketok-ketok. Nah, Apa sih namanya? ini masih TV tabung ya. TV tabung kita Ya, itu masih gede banget. Kita tetap kembali bertanya ke buat nyala. tahun 1950-an, kalian lihat gambar di sini, tahun 1950-an sampai tahun 1960-an, ini model TV itu mengadopsi atau mengikuti gaya seni rupa pada zaman waktu itu. Zaman waktu itu, tahun 50-an sampai 60-an itu masih ada gaya jengki namanya. Gaya jengki itu adalah gaya di mana bentuk dari apa namanya benda-benda yang berkaki itu dia cenderung makin ke bawah, dia bentuknya makin mengecil. Lihat kaki pada televisi di bawah ini ya, kan makin ke bawah dia makin mengecil. Ini namanya gaya jengki. Ciri khas dari gaya jengki seperti ini. Bangku dan meja pun yang diproduksi pada tahun ini kakinya mirip kayak gini juga. Jadi di atas gede, ke bawah mengecil. Itu namanya gaya jengki. Sama seperti nama teri jengki. Kemudian tahun 1970-an, nah makin kemari layarnya makin lebar, bodinya semakin mengecil. Jadi kita lihat tahun 70-an seperti ini, tahun 80-an rangkanya pun
sudah meninggalkan kayu ya. Jadi kayu sudah mulai berkurang penggunaannya. Terutama tahun 80-an itu sudah mulai menggunakan plastik. Tahun 90-an layarnya semakin lebar. Kemudian sudah murni menggunakan plastik bodinya. Lalu tahun 2000-an ini Belum mau Om saya ada juga tuh yang kayak gitu. kayak gini masih ada ya. Nah ini masih berupa TV tabung, jadi belakangnya gendut. Diangkutnya juga susah ini, berat. Nah mulai beranjak tahun 2010-an, layar TV itu makin lama makin datar. Kalau dulu cembung dia. Jadi layar TV itu dulu ya, itu cembung. Makin kemari 2000-an, tahun 2010-an itu mulai bingkai dari layar itu mulai menipis, bahkan hampir tidak ada bingkainya sekarang. Jadi mengutamakan layar, kemudian layarnya itu datar. Nah di tahun 2010-an ke atas, desain TV itu malah bukan ada datar lagi, dia melengkung, cekung, bukan cembung tapi cekung. Dia membentuk seperti letter U gitu ya. Jadi seakan-akan orang yang menonton itu berada di situasi film tersebut. Oh, jadi kayak ngelilingin gitu ya Pak? Jadi kayak 3D, bukan 3D lagi, 4D. Jadi seakan-akan kita terlibat di dalam film tersebut. Nah ini ya, lebih jelas lagi ini perkembangan dari bentuk-bentuk TV. Yang paling atas layarnya masih kecil banget, bodinya yang gede. Kemudian berubah lagi lama-kelamaan layarnya membesar, list body ini semakin mengecil. Hanya ada tombol apa nih? Tombol volume dan tombol frekuensi. Ya. Nah, kemudian ini berubah lagi yang bawah dulu ya. Setelah yang atas ini kemudian yang bawah ini yang seperti Zaki tadi tunjukkan yang ini tahun 90-an. Kemudian tahun 2000-an seperti ini. Bentuknya agak lebih futuristik, lebih simpel. Jadi tidak tampak di situ tombol-tombol pengatur yang ada tombolnya di belakang sekarang. mulai tidak ada tombolnya sekarang, tombolnya di belakang. Bahkan tidak ada sama sekali kecuali tombol power. Nah sekarang ini sudah ada TV smart, TV yang bisa digunakan juga untuk internet. Tentunya harganya juga luar biasa. Kemudian setelah TV ada radio juga. Nah, radio zaman dulu seperti ini. Bapak masih menyimpan yang bentuknya kayak gini di rumah masih? Radio dulu saya punya, cuman udah tahu kemana. Wah, harusnya disimpan. Ini akan menjadi harta karun yang berharga ini Zaki. Udah nggak bisa nyala Pak. Emang udah nggak bisa nyala, di rumah bapak dia nggak bisa nyala. Ya, seperti ini. Di sini ada pertanyaan, kita akan lanjut. Ada. Nah, kalau kalian buka halaman 26, di situ ada kutipan tentang pengertian koran, televisi, radio yang sudah Bapak tadi kutip juga di mana di slide. Halaman berapa? Halaman 26, 27, 28. Di situ juga ada perkembangan bentuk plafon yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah, kalau komputer juga, komputer itu bisa kita lihat perkembangannya. Coba kita cari di Google.
bentuk komputer dari masa ke masa. Nah, di sini Bapak akan tampilkan juga, Bapak akan sharekan bagaimana perkembangan bentuk komputer dari masa ke masa. Sudah terlihat ya? Ini adalah bentuk komputer dari masa perkembangan bentuk komputer. Kalian bisa melihat di sini gambarnya kelihatan ya? Nah, komputer waktu zaman dahulu itu menggunakan, sebelum pakai flash disk itu ada namanya disket. Coba lihat ya, disket. Disket. Disket itu bentuknya seperti apa? Coba kita lihat. Coba kita lihat bentuk disket itu seperti apa. Mungkin kalian belum mengalami masa itu ya. Nah, ini adalah bentuk disket ya. Jadi dulu untuk menyimpan file pada komputer ini disketnya dulu segede ini nih. Gedenya hampir sebesar buku yang kalian punya tuh, yang kalian pegang sekarang. Nah, kira-kira bentuknya sebesar itu. Gede banget memang. Tapi tipis. Apa sih, Pak? Disket. Jadi sebelum kalian menggunakan flash disk sekarang, itu ada namanya disket. Disket itu besarnya seperti yaitu sebuku yang kalian pegang, cuma agak berkurang sekitar 10 sentian lah. 10 sentian. Lebih kecil 10 sentian. Masukinnya kemana ini? Masukinnya itu ke, kalau kalian lihat di sini nih, di gambar ini nih, ya. Ini kan ada lubang di sini. Wah. Itu, Pak. Nah, ini nih, kalau kita lihat tahun 80-an ya. Coba kita download dulu. Kita download dulu. Ya pokoknya di sini nih ada lubangnya ya. Lubang pada CPU-nya di sini ada. Bahkan di bawah layar juga ada. Nah, itu untuk lubang disket. Kemudian setelah yang besar ini lalu berkurang lagi. Agak mengecil seperti ini. Separuhnya ya. Yang merah ini. Nah, kemudian berkurang lagi, separuhnya lagi seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya. Jadi sebelum disket, sebelum flash disk, inilah yang namanya disket. Ya. Seperti itu aja. Itu perkembangan dari Nah, itu perkembangan dari flash disk ya. Kemudian kalian juga bisa lihat di mana di buku halaman 29.
perkembangan kamera foto sekarang. Perkembangan kamera foto, kita akan saksikan bagaimana perkembangan bentuk foto dari masa ke masa. Kamera foto dari masa ke masa. Nah, ini serem banget. Nah, ini adalah perkembangan bentuk-bentuk foto. Mana ini? Ya, bentuknya rada-rada aneh. Bisa kalian lihat di sini. Tahun 1856. Bentuknya seperti ini, 1887. Wah, ini aneh kan bentuknya tuh. Nah, ini juga semakin lama maka bentuk kameranya itu semakin kecil. Sekali jepret langsung linglung dah kepala. Iya, jadi apa namanya, lampu flashnya itu kalau zaman dulu bisa dus. Cahaya ilahi, Pak. Iya, nah coba kita lihat ya. Kamera foto tempo dulu. Kita lihat. Minimarket supermarket nomor 1, sus 2 jam nyampe barangnya. Perbaiki dulu dan dapatkan perlindungan lebih dengan sensor dan repair and protect.
Nggak ada. Haruskan itu udah paham semuanya ya. Banyak Jadi kata banget, Mas Pak. ya, jadi materi yang ada di buku ini tinggal kalian kembangkan saja karena buku itu hanya sebagai media apa namanya ya, media baku saja. Kalian bisa mengembangkan di internet, kemudian di YouTube, sumber-sumber lain pasti bisa kalian lihat di sana ya. Sekarang model pembelajaran itu sangat banyak sekali. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak hanya mengingatkan ke kalian silakan persiapan diri untuk UTS, SBK dan Prakarya. Adapun materinya sudah di-share kemarin ya, bab 1 saja. Udah, Pak. Tapi batasan materinya kok nggak salah belum ya? Ya pokoknya satu bab 1 itu. Apa aja Pak tadi? Pokoknya bab 1. Bab 1. Itu PTS ya? Dan lunak ya. Ya. Kerajinan. Kita belum ada praktek lagi kan ya Pak? Belum. Nanti setelah PTS. Sabun saya belum, Pak. Oh itu betul loh. Sabun kan udah Pak. Sabun yang itulah yang bunga. Oh, Cepetan belum. ya. Sebelum UTS atau PTS selesai, kalian harap menyetorkan tugas yang sudah Bapak berikan. Sabun bunga itu. Rapotnya kosong. Bapak tunggu ya. Adapun WA yang sudah mengirimkan ke Bapak, itu masih Bapak simpan semuanya. Jadi kalian yang belum mengumpulkan itu akan ada buktinya di sini. Yang sudah juga sudah ada buktinya. Siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum. Oke ya, Bapak cukup akhiri sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.